adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Little Warrior. Shalom dari semua. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kondisi kalian luar biasa. Oke. Ini gimana kabarnya? Pasti juga luar biasa hari-hari. Oh, mantap. Nah, hari ini kita mau ibadah bersama-sama. Kita mau tinggalkan dulu semua mainannya, tinggalkan dulu pembicaraan obrolan dengan kakak kita, adik kita. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yes, kita mau beribadah Yuk dengan Tuhan Yesus. Betul sekali. Kita duduk di tempat kita, duduk ternyaman, kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tutupkan kepala kita masing-masing. Mari kita kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami dan dosa kami Tuhan. Biar kami hari ini Tuhan mau memuji-Mu dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk pagi yang cerah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Amin. Kita nyanyikan Daki-daki gunung yang tinggi, mesti semangat karena kita akan mendaki gunung yang tinggi bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Siap mendaki-daki bersama Tuhan Yesus. Amin. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
gembira. Betul Kakak Iris? Betul sekali. Mari kita bersukaria dan bergirang bagi Tuhan. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Bergembira, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Amin. Jangan lupa beriang gembira bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan sih sayang banget sama kita. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Kita ini miliknya. aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Dia begitu mengasihi kita, makanya dia menjaga kita. Dan mama-mama, ayo lebih serius lagi nyanyiinnya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Yesus. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Ayo mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran dan duduk diam mendengarkan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior. Apa kabarnya semuanya? Kita kembali lagi mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema menjadi saksi. Wah, firmannya kayaknya nggak sering didengar nih. Nah, tapi jangan takut teman-teman. Semuanya ada di firman Tuhan. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Oke? Pertama-tama kakak mau tanya, kenapa perlu menjadi saksi ya? Kenapa Tuhan mau kita menjadi saksi? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, biasanya perlu saksi karena banyak di luar sana orang belum mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, banyak yang belum mendengar. Kalau kita nih, semua teman-teman Little Warrior, kita setiap minggu sering bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah, dan kita membaca firman bersama-sama. Kita sering mendengar cerita Tuhan Yesus. Tapi banyak loh teman-teman di sekolah, teman-teman di tempat main, di les, itu belum mendengar firman Tuhan. Nah, kenapa? Itulah alasannya kita harus menjadi saksi. Nah, sebelum kakak cerita lebih lanjut, kita buka dulu firmannya supaya teman-teman ingat ada di mana sih cerita tentang menjadi saksi. Oke, kita buka ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Oke, dibuka ya. Oke. Yuk, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wah, ternyata di firman sudah dikatakan Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada semua anak-anak Tuhan. Setelah itu kita bisa menjadi saksi. Nah, jadi Tuhan itu pengen kita jadi saksi, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membantu kita menjadi saksinya. Nah, teman-teman, supaya teman-teman Little Warrior ini kebayang gimana sih caranya menjadi saksi, kita lihat ceritanya satu anak Tuhan yang luar biasa. Ceritanya keren. Siapa yang hari ini kakak mau bahas? Siapa? Ayo tebak. Siapa kira-kira hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas Daniel. Wah, semua teman-teman pasti tahu Daniel dan gua singa. Wow, pasti tahu ya cerita ini ya. Nah, hari ini kakak mau cerita begini. Daniel itu setiap hari dia membangun manusia rohnya, dan dia juga rajin belajar. Wah, Daniel keren, hebat. Jadi dia nih ya, kalau di sekolah Daniel itu selalu ranking 1. Dia bukan karena ranking 1 dia mau jadi pinter, tapi dia rajin, dia membaca, dia belajar, dan membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, hebat Daniel mengenal Tuhan. Tapi Tuhan izinkan Daniel bekerja kepada raja. Nah, beberapa raja itu mengenal Daniel, dan kebanyakan raja-rajanya itu tidak mengenal Tuhan Yesus, nggak pernah dengar mereka. Walaupun Daniel pintar, Daniel sangat disayang karena dia pintar, raja-raja tidak mengenal. Nah, Tuhan pakai Daniel untuk menjadi saksi. Karena Daniel setiap hari bertemu Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui memuji, menyembah, melalui berdoa. Nah, karena dia menjadi saksi, setiap hari dia berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, dia bisa bercerita sama Raja Darius nanti. Ya, kakak akan cerita lebih lanjut. Kita buka firman-Nya, oke? Sekarang kita buka di Daniel 6 ayatnya yang ketiga. Nah, Raja Darius ini
raja yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Tapi gara-gara Daniel, waduh, Raja Darius nih nggak bisa lupa sama Tuhan Yesus loh. Keren ya. Kita baca ayatnya ya. Daniel 6 ayatnya yang ketiga. 2, 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Nih teman-teman, Daniel itu kerjaannya kayak menteri. Wah, coba teman-teman bayangin, jadi menterinya Pak Jokowi, keren nggak? Keren. Jadi zaman itu Daniel rajin belajar sampai dia bisa jadi menteri, luar biasa. Kemudian dia diangkat. Tapi nggak cuma itu. Selain Daniel pintar, dia membangun hubungannya sama Tuhan. Dia berdoa, dia terus memuji dan menyembah. Meskipun dia bekerja di tempat orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Nah, cerita Daniel ini pada akhirnya dia mempermuliakan nama Tuhan, bahkan membuat Darius, raja saat itu, sampai mengenal Tuhan Yesus karena hidupnya dia. Kita buka di ayatnya yang Daniel 6 ayat yang ke-26. Daniel 6 ayat yang ke-26. Teman-teman pasti tahu ceritanya ya. Karena Daniel percaya sama Tuhan, ada teman-teman yang gak suka sama Daniel, masukin dia ke penjara gitu ya. Padahal raja ngerasa begini, aduh, Daniel ini menteri kesayangan aku, kerjanya sangat bagus, dia tidak pernah terlambat, wah, dia tidak korupsi, wah, hebat ya. Terus semua yang ditugaskan raja itu berhasil dilakukan Daniel. Tapi karena Daniel menyembah Tuhan, sama teman-teman yang jahatnya ini dimasukkan ke dalam gua singa. Aduh, Daniel benar-benar mengalami suatu ujian yang justru memberi kesempatan Daniel menjadi saksi tentang Tuhan Yesus buat Raja Darius. Ya, kita baca di ayat yang ke-26 tadi. Kakak bacakan ya buat teman-teman. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Nah, ini ceritanya terakhirnya Raja Darius kenal Tuhan lewat Daniel, karena Daniel bisa membuktikan Tuhannya hebat, nyelamatin Daniel dari gua singa. Sampai Raja Darius sendiri menulis surat kepada orang begini, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wah teman-teman, luar biasa nggak? Bayangin teman-teman ya, kerja sama Pak Jokowi. Gara-gara teman-teman kerjaannya bagus, gara-gara teman-teman terus rajin memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba bosnya teman-teman atau Pak Jokowi sampai memuji Tuhan Yesus. Keren nggak tuh? Nah, ini contohnya teman-teman. Bagaimana hidup kita itu kalau kita membangun dengan benar, dengan terus mengasihi Tuhan, memuji, menyembah, terus tapi kita juga terus belajar sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Ada saatnya Tuhan akan pakai hidup kita menjadi saksi. Nah, hari ini kakak cerita tentang Daniel. Masih banyak tokoh-tokoh firman Tuhan dan orang-orang di luar sana yang mereka mengenal Tuhan, tapi bukan artinya mereka jadi malas. Oh, aku kenal Tuhan, berarti Tuhan kan bisa apa saja, aku gak usah belajar deh, aku malas aja main-main, nanti mau ulangan baru berdoa, nanti Tuhan tolong. Salah ya teman-teman, kita tetap harus rajin belajar, menjadi yang terbaik dan berprestasi, mempermuliakan nama Tuhan. Setuju ya? Jadi menjadi saksi itu gimana sih resepnya? Tadi di awal kita sudah baca firmannya. Kakak kasih kesimpulannya ya. Jadi gini, hubungan pribadi kita sama Tuhan, yang tadi membaca firman Tuhan, memuji, menyembah, ditambah Roh Kudus. Nah, Ibu Roh Kudus
kita akan menjadi saksi. Ingat nggak resepnya? Kesatu, hubungan dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih Roh Kudus, kamu akan jadi saksi. Ya, jangan lupa. Jangan kamu cuma pengen tapi kamu nggak bangun, atau kamu nggak berdoa minta Roh Kudus. Tidak akan bisa, karena yang memampukan kita adalah Roh Kudus. Nah, teman-teman, terakhir sebelum kakak selesai, kakak mau ingetin gini, kita harus jadi saksi. Itu ada 3 tempat. Pertama dikatakan di firman Tuhan tadi, Yerusalem. Maksudnya apa? Yang deket-deket dulu, di rumah, ya, yang sederhana dulu. Misalnya gini, aduh, puji Tuhan ya, kemarin saya ujian sebenarnya susah, tapi kita bisa cerita sama orang yang belum mengenal Tuhan. Kira-kira siapa? Misalnya Mbak di rumah, kita bisa cerita, Mbak, kemarin aku dapat nilai bagus, Mbak. Wah, kok bisa? Kamu bisa cerita, aku berdoa dulu waktu sebelum ujian, terus aku belajar yang bener, akhirnya nilainya bagus. Nah, itu contoh kesaksian di rumah, ya. Nggak usah pikirnya harus yang gua singa ya, teman-teman ya. Nggak semua orang, tapi kita harus mulai dari yang kecil. Ya, tidak ada cerita gua singa kalau kamu nggak dari rumah cerita tentang Tuhan. Kesatu Yerusalem, di rumah. Kedua Yudea, itu di mana sih? Teman-teman sekolah, ya, misal di sekolah cerita, aduh kemarin ada ini pas banget nih. Kakak cerita emang waktu itu Yunwei mengalami, Yunwei ya, anaknya kakak masih umur 6. Jadi dia kehilangan gunting, terus dia bingung karena dia mau pakai guntingnya. Akhirnya kakak ajak dia berdoa. Ayo berdoa sama Tuhan, karena Tuhan pasti tahu ada di mana. Kamu ceroboh taruh di mana. Akhirnya dia berdoa. Habis berdoa nggak lama Tuhan izinkan dia ketemu gunting itu. Nah, akhirnya cerita itu bisa jadi saksi nggak tentang kasih Tuhan? Bisa, bahwa ketika kita ada masalah, berdoa Tuhan pasti ketemukan, walaupun hal kecil, gunting. Ya, teman-teman juga boleh coba ya. Itu cerita ke teman di sekolah. Kemudian dikatakan ke Samaria. Nanti kalau kalian sudah besar, misalnya kalian cerita lagi sama tetangga, atau kalian cerita lagi sama teman-teman yang kenal di tempat lain gitu ya. Kalian cerita misalnya di bis ketemu teman, cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, nanti Tuhan akan izinkan sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa tuh? Bisa aja teman-teman cerita tentang kebaikan Tuhan di tempat kerja. Nah, kayak tadi kan, Darius bosnya, waduh, tidak mengenal Tuhan, sampai terakhirnya memuji-muji Tuhan. Ingat, kita semua dipanggil menjadi saksi. Oke? Kalau teman-teman nanti terus membangun hubungan sama Tuhan, pasti teman-teman juga akan menjadi saksi. Oke? Sekian firman Tuhan minggu ini. Kita tutup dengan doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sudah belajar firman Tuhan. Aku berdoa, aku mau menjadi saksimu. Ajar aku, ya Roh Kudus. Tuntun aku, ya Roh Kudus, supaya aku bisa menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman.